Sahabat pemirsa, di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam kondisi yang semakin menegangkan. Ya, hari ini ada sahabat saya telah meninggal dunia, dikabarkan tadi pagi di pengumuman di masjid, mati karena corona. Kemarin tetangga saya, bahkan hampir satu keluarga, istrinya, suaminya, dan tetangganya lagi 5 orang meninggal dunia dalam hari yang sama. Kemarinnya lagi di sebuah kota, sholat jenazah massal karena dalam satu masjid 5 orang juga meninggal karena isunya adalah corona. Ya, corona begitu menggila dan belum pergi di negara kita. Dan hari ini sahabat saya dikabarkan meninggal dunia dan jenazahnya dibungkus dengan cara prokes kesehatan. Ya, saya turut bersedih. Maka pagi ini saya sengaja berjemur agar kena sengatan matahari pagi dengan asupan sinar ultraviolet. Sahabat dan pemirsa, mari kita harus sadar. Sadar karena wabah ini belum pergi dari negara kita. Kemudian harus sabar. Inilah lelakon yang harus kita lakoni. Dan musim corona juga telah merenggut nyawa saudara kita, tetangga kita, bahkan masyarakat hampir di seluruh dunia. Wuhan daerah asalnya yang kini sudah mulai berkurang. Entah apakah pemerintahannya tidak mengumumkan seperti mengabarkan setiap hari jadwal kematian, atau bagaimana seperti halnya di Amerika konon juga bertambah. Atau ini persaingan dagang yang kata orang mengatakan bahwa antara Cina kemudian Prancis yang menggembur isu vaksin, dan ketika ada negara-negara yang kolap justru akan datang dengan memberikan seolah-olah bantuan untuk menyelamatkan rakyatnya. Banyak di negara-negara yang berkembang, negara-negara itu terancam bangkrut karena menghadapi perang biologis yang tidak tahu wujudnya. Ya, Wuhan sekarang sudah mulai pulih dan negara-negara lain pun sudah mulai pulih. Dan sekarang di Indonesia kita harus menyadari kuncinya adalah sabar dalam menghadapi cobaan ini. Tidak perlu menggerutu, tidak perlu mengutuki diri sendiri, apalagi mengutuki orang lain. Dan sadar bahwa kita memang disuruh untuk work from home. Ya, kita untuk stay di rumah. Pagi ini dengan sengatan sinar matahari pagi, saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa corona masih ada di sekitar kita. Dan nyatanya sahabat saya pagi ini telah dipanggil Tuhan mendahului kita. Dan kita pun kelak pasti akan menyusulnya kembali kepada Sang Pencipta, karena kita sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Ya, harta yang Tuhan titipkan kepada kami adalah bagian milik Tuhan. Kekayaan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kami adalah bagian dari kekayaan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita pun tidak boleh sombong dan arogan. Kendaraan, kekayaan lain, aset yang bisa menjanjikan, bisa menguntungkan secara ekonomi pun ada titipan yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan akan meminta, kita harus ikhlas dan ridho untuk mempersilahkannya. Kita harus ikhlas untuk diambilnya kembali. Kita hanya sebatas dititipi dan hanya sebatas lakon yang harus kita jalani. Skenario-nya semuanya adalah Tuhan yang mengatur, yang maha mengatur segala-galanya. Termasuk kehadiran corona adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang menguasai alam semesta ini akan mengambil kembali corona yang sangat menakutkan. Tapi kita tidak perlu takut. Mari kita lawan dengan kunci kesabaran dan kesadaran. Sadar, tidak usah keluyuran ke sana kemari, dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Oke, jangan lupa sahabat pemirsa,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga dan menjauhi dari kerumunan untuk kita tetap Indonesia sehat. Sehat kita, sehat rakyat Indonesia, dan negara menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Indonesia barokah.